Mari sidang jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya, kita mau memuji dan menyembah Dia. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh Bapa yang mulia. Haleluya Yesus. Bapa di surga, mulia namamu. Ajaib dan benar, sempurna karyamu. Amin Yesus. Kau menerima diriku apa adanya, dengan apa kan ku balas cintamu. Ku menyembahmu dengan hati yang rindu menyenangkanmu. Emas, perak dan permata, ku datang untuk menyembah. Ku menyembahmu, bawa hidupku sebagai persembahanku. Korban yang hidup, kudus dan berkenan di hadapanmu Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan Bapa di surga, dimuliakanlah namamu Tuhan. Bapa di surga, mulia namamu. Ajaib dan benar, sempurna
Tuhan, Kau Allah kami yang besar. Kami mau terus memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Penuhkan kami dengan sukacita, dengan damai-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tetap bersemangat untuk memuji Tuhan, amin. Karena Dia adalah Allah yang mengasihi kita dan Dia adalah Raja yang Maha Besar. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar.
Mari kita serukan namanya. Yesus, Kau berkuasa. Katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Ya Tuhan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Ya, terpujilah namamu Tuhan. Nama di atas segala nama. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Dan kami percaya kepadamu Tuhan. Oh, mari sama-sama kita katakan, serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Ya Tuhan, amin Yesus. Terpujilah Kau, Kau dahsyat, Kau hebat, Kau berkuasa selama-lamanya ya Yesus. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Amin Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan, kami senang, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kau yang besar, Kau yang tak tertandingi,
Engkau yang sempurna ya Tuhan. Kau memandang kami manusia yang kecil ini ya Tuhan, yang tidak berdaya terhadap dosa. Kau selamatkan kami, Kau angkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Sungguh berharga ya Yesus. Tuhan, dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu ya dalam kesesakanku. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu.
Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Saya percaya penyertaan Tuhan terus terjadi dalam hidup saudara sekalian. Saya berdoa kuasa kerajaan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, melindungi saudara, menuntun hidup saudara sampai kita mengalami pembaharuan, pemulihan, bahkan sampai kita mengalami tujuan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tanpa terasa saudara-saudara, minggu besok adalah Minggu Paskah. Ya, kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung minggu besok ini, hari Jumat jam 8 pagi. Marilah sebelum memasuki Minggu Paskah ini kita persiapkan hati kita terlebih dahulu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita ucapkan ikrar pelaku firman. 1, 2, 3. Ikrar pelaku firman. Dengan membuka hati kepada Tuhan Yesus, saya bersedia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dipenuhi dan dibentuk oleh firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, memberi respon dan deklarasi firman Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Saya harap kita terus mempertahankan roh yang berkobar-kobar, ya. Semangat saudara-saudara, sehingga firman Tuhan dapat menerangi hati dan pikiran kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pada petang hari ini saya ingin menyampaikan satu khotbah yang saya beri judul Sukses ala Yesus. Mungkin ini hal yang baru bagi kita, saudaraku sekalian, kalau kita suka mendengarkan istilah sukses. Ada kiat-kiat. Kalau mau sukses harus begini, harus begitu, dan lain sebagainya. Rata-rata orang menulis buku dan motivator memberikan kiat-kiat sukses hampir sama, saudara-saudara. Ya, saudaraku sekalian, dan kebanyakan sukses itu adalah bukan ala Yesus. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, kalau saudara baca Alkitab dan saudara membaca dengan ingin melakukan, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Beberapa orang berkata, wah, tidak mungkin saya bisa melakukan ini. Ternyata antara hidup di dunia dengan iman kepada Tuhan itu adalah hal yang berbeda. Apalagi kalau harus diterapkan dalam hal bisnis. Mempraktekkan Alkitab itu sesuatu yang mustahil. Juga kalau diterapkan dalam hal memimpin sebagai pejabat, sebagai pimpinan perusahaan, menerapkan firman itu sulit sekali. Jadi saudara-saudara, sukses ala Yesus belum tentu kita akan segera meneladani. Ya, karena kita akan berpikir, kalau saya tidak mungkin. Namun saya ingin katakan kepada kita, mau atau tidak mau, mungkin atau tidak mungkin, saudara-saudara dan saya perlu sukses ala Yesus.
Jika tidak, maka sukses kita di dunia ini hanyalah akan sia-sia. Mari lebih dulu kita baca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Mari kita membacanya bergantian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, saudaraku sekalian, apa yang ingin saya sampaikan? Sukses Allah Yesus. Mari kita merenungkan awal dari kelahiran Tuhan sampai kepada akhirnya. Yesus lahir sebagai manusia di kandang. Yesus menjadi anak tukang kayu. Yesus bekerja sederhana. Dia mengambil status sosial menengah ke bawah. Saudaraku sekalian, hari-hari pekerjaan Yesus yang utama adalah mendengar suara Bapaknya, berhubungan dengan Bapa di surga di dalam doa dan membaca Taurat Tuhan. Sehingga di umur 12 tahun saja Alkitab mencatat Yesus sudah bisa berdiskusi dengan tokoh-tokoh agama. Dan di usia 30 tahun, dia memulai pelayanan. Dia memberitakan kabar baik, dia memberitakan berita keselamatan, dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan-setan, dia melepaskan orang dari belenggu-belenggu, dia membebaskan, mengajar, dan memerdekakan orang-orang. Dan Alkitab mencatat sampai dia mati di kayu salib. Tetapi itu bukan akhir. Dia bangkit dan dia naik ke surga. Dan ayat yang baru kita baca mencatat dia ditinggikan. Sehingga namanya menjadi nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Menurut saudara itu sukses besar atau tidak, saudara-saudara? Sukses besar. Siapa bilang orang pekerjaannya berdoa tidak bisa sukses? Siapa bilang orang merenungkan firman Tuhan tidak bisa sukses? Saudaraku sekalian, siapa bilang orang yang hidupnya menjadi terang dan garam tidak bisa sukses? Saudara-saudara, bahkan Tuhan menjelaskan sukses yang banyak dicari oleh umat manusia itu adalah sukses dengan ukuran atau biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudaraku sekalian, oleh karena itu
Saya ingin kita semua belajar, kita merenungkan, dan mari kita meneladani. Sebab sukses Allah Yesus tidak hanya membuat saudara berkemenangan di muka bumi ini, tidak hanya membuat saudara menjadi orang yang kuat di muka bumi ini, tidak hanya membuat kita menjadi orang yang penuh damai sejahtera, ketenangan di muka bumi ini, tetapi saudara juga akan sukses sampai di dunia yang berikutnya. Sama seperti Yesus. Amin. Loh, Yesus kan Tuhan, Pak. Lah kita kan bukan. Saudaraku sekalian, Tuhan datang ke dunia ini merendahkan dirinya, menyamakan dirinya sebagai manusia, agar supaya apa yang dia lakukan itu dapat dilakukan juga oleh kita. Jadi saudaraku sekalian, jangan berpikir bahwa Yesus itu Tuhan, mana bisa kita sama seperti Tuhan. Tuhan sudah merendahkan dirinya. Kalau dia datang sebagai yang ilahi, ya kita nggak bakalan bisa meneladani saudara-saudara. Ya, saudaraku sekalian, karena itu Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi. Yang pertama, yang harus kita mulai dalam hidup kita adalah memiliki pikiran dan perasaan Yesus. Dalam berbagai-bagai macam pelayanan Tuhan, Tuhan selalu menyampaikan, apa yang kukatakan ini bukan daripadaku, ini dari Bapa. Apa yang aku lakukan itu bukan rencanaku, itu rencana Bapa. Saudara-saudara, jadi di dalam setiap pelayanan Yesus yang dia lakukan, dia memiliki pikiran Bapa di surga, perasaan Bapa di surga. Kalau dia mengasihi orang-orang, itu karena dia mengadopsi kasih Bapa di dalam hatinya. Ini sebuah pelajaran. Saudaraku sekalian, setiap orang Kristen harus sukses menurut pola Yesus. Yang pertama-tama adalah saudara dan saya memiliki pikiran dan perasaan Yesus. Saudara-saudara, mulainya semua dari sini. Dari pikiran. Manusia tidak akan melakukan apa yang tidak dipikirkan. Manusia tidak akan susah kalau tidak memikirkan susah. Manusia tidak akan berkemenangan kalau tidak berpikir kemenangan. Manusia tidak akan sakit hati kalau tidak berpikir sakit hati. Begitu juga manusia tidak akan melakukan firman kalau dia tidak punya pikiran firman. Yesus memberi teladan dan dia mengatakan berulang-ulang, aku melakukan ini karena aku mengadopsi pikiran Bapa. Jadi saudaraku sekalian, mari kita memulai dengan mengadopsi pikiran Kristus. Amin. Mari kita mulai dengan memiliki pikiran firman. Dan lanjutkan dengan langkah setuju dengan pikiran Tuhan. Kalau kita tidak setuju, janganlah saudara berkata, aku ini orang yang percaya Yesus.
Saudara-saudara, saya ingin katakan, semua orang, termasuk pendeta, ketika membaca Alkitab, pasti ada banyak ketidaksetujuan kita dengan Alkitab. Mengapa? Sebab kita dilahirkan dalam keadaan berdosa. Kita diajar cara hidup berdosa. Kita tercetak oleh dosa. Jadi memang di awal kita pasti berseberangan dengan pikiran firman. Untuk itulah Tuhan datang. Untuk itulah Tuhan ingin memperbaharui kita. Yesus makanya berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Barulah bisa mengikut aku. Peperangan kita yang pertama, ketika kita berkata, Tuhan, aku mau percaya kepadamu, adalah kita harus setuju, sepakat dengan pikiran Kristus. Kalau kita sudah setuju, kita sudah sepakat, kita akan mulai membicarakannya, memperkatakannya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita akan mulai melakukannya. Ya, saudaraku sekalian, dan ketika kita mulai melakukannya, pikiran kita akan mulai bertumbuh, terus. Tapi kalau kita hanya sampai kepada langkah pertama, memikirkannya dan tidak setuju, ya kita akan berhenti sampai di situ. Ini yang kebanyakan terjadi. Orang hanya merasa puas sudah bisa baca Alkitab. Kalau tingkat pendeta sudah bisa mengkhotbahkannya. Tapi setuju belum, saudara-saudara. Kalau pendeta itu setuju dengan Alkitab, ya, setiap pendeta itu pasti hatinya damai sejahtera. Tidak ada pendeta berantem, saudara-saudara. Tapi karena seringkali tidak setuju, maka banyak proposal berseliweran di sekitar kita. Ya, karena tidak percaya kalau Tuhan bisa mencukupi. Saudara-saudara, Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apakah saudara mengamenkan? Kalau kesusahanmu besok belum selesai, belum ada jawabannya, masih susah atau tidak? Ya masih lah Pak. Tapi kan Alkitab bilang sehari cukup untuk sehari. Besok aku percaya Tuhan sudah campur tangan. Maka kita tenang. Walaupun belum melihat jawaban, tapi sudah tenang. Amin. Sehingga ketika kita mengalami kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, pikiran kita akan bertumbuh kepada Tuhan. Saudara-saudara, dan kita akan semakin memiliki pikiran ilahi. Tapi kalau kita tidak mempraktekannya, saudara-saudara, kita akan mulai memperkatakan keraguan. Seperti orang-orang yang sakit. Katanya bilur Tuhan menyembuhkan. Saya mau percaya bilur Tuhan.
Tapi besok tidak sembuh. Jangankan kok tunggu besok, begitu doa amin saja sudah ngomong, kira-kira bisa sembuh enggak ya? Namun saudara-saudara, ketika saudara mengimani, sekalipun belum melihat kesembuhan, tapi saudara sudah yakin disembuhkan Tuhan, saudara akan semakin mengalami. Dan ketika saudara semakin mengalami, pikiran saudara tentang bilur Tuhan akan mulai bertumbuh. Pikiran saudara akan campur tangan Tuhan akan mulai mekar. Saudaraku sekalian, mungkin saudara sekarang berpikir, saya ini orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ya menurut ukuran siapa? Ya menurut ukuranmu sendiri. Kalau ada orang yang lebih sungguh-sungguh dari engkau, orang akan berkata kamu ini belum cukup sungguh-sungguh. Karena dia menghidupi kesungguhan lebih dari kamu. Kamu ini orang yang baru bertobat. Baru dengar YouTube saja sudah merasa sungguh-sungguh saudara-saudara. Padahal belum tentu setuju dengan apa yang dikatakan. Masih milih-milih, yang ini saya mau, yang ini tidak mau, yang ini saya mau. Dan kemudian saudara berhenti sampai di situ. Belum sampai melakukan. Katakanlah khotbahnya tentang mengampuni, saudara masih menyimpan sakit hati. Dan kalau saudara belum sampai tahap mengampuni, saudara tidak akan bertumbuh. Ya hanya akan berhenti sampai di situ. Ketika saudara mulai menjalani, mengalami sekali, 2 kali, 3 kali, banyak kali, pikiranmu akan mulai tumbuh carangnya ke sana, tumbuh naik ke atas, akan rimbun daunnya. Amin. Dan perasaanmu juga akan mengikuti. Yang tadinya galau jadi tenang, yang jadinya ragu-ragu sekarang jadi yakin. Saudara-saudara, jangankan kok kita, Yesus saja ketika dia mau disalib, sempat dalam doanya dia berkata, Bapak, andai kata mungkin cawan ini lalu daripadaku. Betul? Tapi yang luar biasa, Yesus berkata, tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ketika kita setuju dengan firman dan kita mau melakukan, ada banyak tantangan, ada banyak kata orang, ada banyak hinaan, akan ada banyak cercaan, bahkan dari diri kita sendiri akan muncul keraguan, kebimbangan. Itu mematikan, menyerang pikiran Kristus yang ada di dalam pikiran kita. Itulah yang disebut dengan peperangan rohani. Ya, bisa nangkep saudara-saudara? Jadi yang pertama, sukses ala Yesus dimulai dari hidup dalam doa dan firman. Pikiran kita harus dipenuhi dengan pikiran Kristus. Tidak hanya sampai membaca saja, mendengar saja, tapi menyetujuinya, sepakat, sehati, kemudian mengerjakan. Ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi, dan pikiranmu akan bertumbuh terus pada level berikutnya, pada level berikutnya, pada level berikutnya.
Sukses ala Yesus yang dituliskan oleh Rasul Paulus adalah hidup dengan tidak mempertahankan hak. Yesus, saudara-saudara, dia adalah Allah yang mulia. Dia Allah yang harus disembah. Dia adalah Allah yang harus ditinggikan. Tetapi Alkitab mengatakan dia tidak mempertahankan status itu. Dia malahan mengosongkan dirinya seolah-olah dia tidak punya hak itu. Makanya kasih yang paling besar di dunia ini adalah Allah yang menjadi manusia. Allah rela jadi manusia. Itu saja hal yang luar biasa. Presiden Jokowi dielu-elukan karena dia suka blusukan. Ya, bukan main sandiwara, tapi beneran. Dia ketemu dengan orang miskin, dia ketemu dengan orang yang membutuhkan. Sekarang anaknya jadi wali kota. Kalau pergi kemana-mana, mobilnya isinya beras, saudara-saudara. Ada orang membutuhkan turun 1 karung, ada orang membutuhkan turun lagi 1 karung. Hebat ya? Tidak seberapa sih dibandingkan dengan Yesus. Ini kehormatan loh saudara-saudara, ini kemuliaan. Dia jadi manusia, dia mengosongkan dirinya. Kita kalau mau sukses ala Yesus, jangan banyak mempersoalkan tentang hak. Ayo kita serahkan hak kita kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sudah membeli kita dengan darah yang mahal, harga yang tidak sebanding dengan harga kita yang sesungguhnya. Ini semua hanyalah oleh karena kasih karunia. Saudaraku sekalian, yang membuat hidup kita aneh-aneh, susah, ya, yang membuat hidup kita enggak normal, yang membuat kita suka sakit hati, kita tidak bisa mengasihi orang-orang, kita tidak bisa rukun dengan orang, kita apalagi jadi berkat, jadi garam, jauh. Yang membuat orang tidak mau mendekati kita, karena kita terlalu mempersoalkan hak kita. Seharusnya kamu jalannya nunduk dong, kalau di depan saya. Ya, zaman dulu ada tuan, ada hamba. Seharusnya kamu panggil saya tuan dong. Masa panggil nama? Seharusnya saya dikasih tempat di depan dong. Seharusnya kalau kebaktian gini, tahu saya hadir, ya saya mesti disuruh khotbah. Saya mesti disuruh doa. Yang menjadi persoalan adalah merasa memiliki hak. Orang tua merasa aku harus dihormati, aku yang paling benar. Sehingga kalau salah pun anak harus mengerti, orang tua tidak perlu minta maaf. Ya enggak beres-beres masalahnya. Persoalannya di mana? Hak.
dari yang masuk akal sampai tidak masuk akal, merasa punya hak, itu banyak bikin masalah dalam hidup kita. Itu yang merintangi hidup yang berkemenangan di dalam diri kita. Mari kita mengikuti pola Yesus, mengosongkan dirinya. Walaupun rasanya punya hak, yang rasanya punya hak saja belum tentu betul-betul punya hak. Walaupun rasanya punya hak, mari kita belajar mempraktekkan hidup mengosongkan diri kita. Amin. Itu membuat saudara tidak akan banyak protes. Itu akan membuat saudara bisa mengerti orang lain. Itu yang membuat kita bisa memberkati orang, menjadi garam dan terang. Itu yang bisa membuat kita hidup normal, bukan abnormal. Amin. Yesus, kalau dia tidak mengosongkan dirinya, tidak bakalan terjadi ada juru selamat di dunia ini. Kemenangan terbesar bagi orang-orang Kristen adalah jika kita mengikuti langkah-langkah Tuhan. Jangan berkata itu akan membuat kita kalah, itu akan membuat kita memalukan, itu akan membuat kita nanti diperdaya oleh orang. Tidak. Kan kita sudah lihat hidup Yesus tadi di depan. Akhirnya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, ya gara-gara ini. Kita akan hidup berkemenangan. Jika saudara dan saya mempraktekkan, menyerahkan hak kita, mengosongkan diri kita. Sehingga saudaraku sekalian, kita bisa menjalani satu kehidupan seperti nubuatan Tuhan. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Menjadi garam dan terang, itu bukan orang lemah, itu orang kuat. Yang ketiga, saudara-saudara, Rasul Paulus mencatat, Yesus mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya. Dia setia, taat sampai mati di kayu salib. Dia menyelesaikan tujuan hidupnya. Dia menyelesaikan bagiannya. Tapi itu semua tidak bisa dijalani dengan gengsi. Itu semua tidak bisa dijalani dengan sombong. Sebab hakikat Allah, sifat Allah itu adalah rendah hati. Sombong itu sikap setan, iblis. Tinggi hati itu tidak diteladankan Kristus kepada kita. Itu adalah sifat si jahat yang diberikan untuk merusak hidup kita. Kalau saudara terbebas dari mempersoalkan gengsi, hidupmu akan merdeka. Saudara-saudara sekalian, mari jangan mengukur diri terlalu tinggi. Merendahkan diri adalah mengukur diri sama seperti Yesus. Amin. Ya.
Saudaraku sekalian, orang yang tidak bisa menilai dirinya sendiri, atau orang yang menilai dirinya sendiri terlalu tinggi, itu sendiri sebetulnya sudah merupakan sebuah masalah yang besar. Kita akan punya banyak pergumulan, persoalan, ya hanya gara-gara ini. Bahkan dengan Tuhan pun kita merasa lebih tinggi, saudara-saudara. Ya, kita tidak bisa menjadi orang yang taat, tidak bisa menjadi orang yang setia. Kenapa? Karena kita merasa lebih benar dari Tuhan, lebih benar dari firman Tuhan, lebih benar dari Alkitab. Betul? Saudaraku sekalian, kita merasa lebih benar dari orang lain. Apalagi kelompok-kelompok yang banyak mengganggu Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang merasa benar sendiri. Menempatkan dirinya jadi Tuhan. Ini adalah penyembahan berhala, saudara-saudara. Dari pola pikir Taurat Tuhan. Yesus datang ke dunia memberikan pemulihan kepada kita. Cara hidup warga kerajaan surga, cara hidup yang ilahi, bukan begitu. Itu hanya akan membuat engkau sukses secara duniawi. Tapi engkau akan kehilangan nyawamu. Kalau engkau belajar mempertahankan nyawamu dengan kekuatanmu, engkau akan kehilangan nyawamu. Tapi kalau engkau merelakan memberikan dirimu kepada Yesus, merendahkan diri, mentaati apa yang Tuhan katakan, sama seperti Yesus mentaati apa yang Bapa perintahkan, setia dengan apa yang dipercayakan kepadanya, itu yang menyebabkan dia ditinggikan. Banyak ayat yang mengatakan kalau engkau meninggikan diri, engkau akan direndahkan. Tapi kalau engkau merendahkan dirimu, maka engkau akan ditinggikan. Ngomong sama orang yang tinggi hati saja tidak menyenangkan kok, saudara-saudara. Ini baru ngomong, apalagi hidup bersama, apalagi bermitra. Kita pasti akan banyak persoalan yang tidak penting. Tapi bagi orang yang tinggi hati itu penting banget. Keinginan diutamakan, keinginan dihormati, keinginan berbagai-bagai macam hal yang hanya akan menyusahkan diri. Sukses ala Yesus. Kalau dirangkum, sebetulnya ya hanya satu ini. Belajarlah memiliki kerendahan hati. Relalah untuk hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan rela hidup dengan rendah hati dengan semua orang. Itu tidak memalukan, justru itu mengangkat harkat dan martabat kita. Hidup dengan rendah hati, saudaraku sekalian, justru akan membuat engkau ditinggikan, engkau dimuliakan, dan engkau mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Tanpa ini kita tidak akan mampu.
orang yang merendahkan diri, dia bisa setia. Walaupun dia tidak sepakat, walaupun dia tidak setuju, kalau dia rendah hati, dia akan mengikuti. Orang yang rendah hati itu bisa taat. Kalaupun konsep kebenarannya belum bisa memahami, tetapi karena hatinya rendah, dia mau mentaati. Ini kesuksesan tersendiri. Saudara-saudara, tapi bukan sukses ukuran dunia. Betul? Banyak orang-orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan merasa dirinya sukses. Karena berkatnya banyak, karena posisinya tinggi, karena popularitasnya naik. Saudara-saudara, itu bukan hal yang patut diteladani. Itu hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Sukses ala Yesus adalah semakin kita mempraktekkan hidup yang merendahkan diri. Kita harus berani menolak keinginan-keinginan yang melawan ini. Kita harus berani menolak jika kita ditinggi-tinggikan. Kita harus menolak jika kita diajak-ajak untuk mengejar popularitas. Kita harus mempraktekkan bagaimana hidup yang merendahkan diri dalam sikap kita sehari-hari. Kalau kita banyak bicara tentang rendah hati tapi tidak mempraktekkan, hidup kita lucu. Karena kontradiktif. Ya, sebetulnya sih bukan lucu. Ada satu kata tapi ini menyakitkan. Munafik. Ya. Saya berdoa biar kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Hidup berkemenangan di dunia ini. Karena apa yang kita teladani dari Yesus akan membuat kita kuat, akan membuat kita mampu dalam menghadapi segala sesuatu. Saudara tidak akan merasa miskin. Saudara tidak akan merasa lemah. Saudara tidak akan merasa bahwa saudara tidak akan merasa kalah. Mengapa? Walaupun kita tidak melihat fakta lahiriah. Ada banyak orang kaya masih merasa miskin. Ada banyak orang yang sepertinya kuat tetapi sesungguhnya lemah. Namun jika kita belajar dari Yesus, saudara akan menjadi orang-orang andalan Tuhan di muka bumi ini. Karena jaminan dan fakta hidup kita yang sebenarnya adalah Tuhan sudah membeli kita, sudah memberikan kemuliaan kepada kita, dan Tuhan sudah memberi kemenangan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Berapa banyak di antara saudara mengerti dan saudara berkata, Tuhan tolong aku mau belajar sukses ala Yesus. Angkatlah tanganmu di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau menolong setiap kami agar kami tidak menjalani hidup
seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, agar kami tidak menjalani hidup secara duniawi, agar kami tidak menjalani hidup sama seperti orang-orang fasik ya Tuhan, tetapi kami memiliki teladan dari Yesus, teladan dari Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Kami tidak hanya memiliki pikiran Yesus, tetapi kami mulai melakukannya. Kami mau belajar memiliki kerendahan hati Tuhan. Kami mau belajar mengosongkan diri seperti Yesus yang tidak mempersoalkan haknya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terjadilah itu atas setiap anak-anakmu, sehingga hidup mereka berkemenangan, hidup mereka berbeda dari dunia ini, hidup mereka boleh diandalkan oleh Tuhan, hidup mereka boleh dipakai oleh Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, biarlah engkau membuka hati dan terimalah pengurapan Tuhan, terimalah kekuatan dari Roh Kudus, terimalah kesembuhan, terimalah berkat Tuhan, terimalah kasih sayang Tuhan, terimalah kemurahan Tuhan terjadi atasmu. Demi nama Yesus, engkau tidak hanya berkemenangan di dalam dunia ini, tetapi engkau ada jaminan engkau memiliki keselamatan di dalam surga yang mulia. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian tadi, kornya saja, dan kita akan tutup dalam doa. Kau memegang musim hidupku, semua kekhawatiranku, semua kekuranganku kau pun tahu, letak kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikku. Tuhan, terima kasih. Engkau mengakui kami semua menjadi milik-Mu. Engkau membeli kami dengan harga yang mahal. Kau menjadikan kami anak-anak Tuhan. Kau menjadikan kami baru di dalam Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam hidup kami sehari-hari pun, kami juga mau mengikuti teladan Tuhan. Bapa di surga, berkatilah jemaat-Mu mereka yang akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Berkatilah rumah tangga mereka, suami, istri, anak-anak mereka, dan seisi rumah mereka. Tuhan memberkati Engkau dengan kesembuhan. Tuhan memberkati Engkau dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati Engkau dengan umur panjang. Tuhan memberkati yang sekolah, yang kuliah. Tuhan memberkati Engkau dengan hikmat dan pengertian. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau di dalam mencari nafkah dengan berkat ilahi. Keluar masuknya Tuhan memberkatimu. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan memberkati. Sekali lagi kami berdoa untuk Ibu Sadina yang ada di rumah sakit. Jemaat dari GSJA Imogiri, Tuhan membasuh dengan bilur Tuhan. Tuhan menyembuhkan dengan mujizat, terjadilah di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Kau yang mengulurkan tanganmu memberi persembahan, Tuhan memberkati persembahan syukurmu, persembahan persepuluhanmu, persembahan misi, persembahan khusus. Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Tuhan membuat engkau tidak pernah berkekurangan.
terjadilah di dalam nama Yesus. Sekarang terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Mari semua yang percaya katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pulang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya.